Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi dari analisis vektor. Selanjutnya langsung saja masuk ke materinya. Materi analisis vektor yaitu adalah sistem koordinat ortogonal khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan koordinat silinder dan koordinat bola. Koordinat silinder yaitu notasinya adalah rho, pi, dan z. Dimana kalau kita hitung, kita akan mendapatkan rumus yaitu adalah X sama dengan rho cos pi dan Y sama dengan rho sin V dan Z sama dengan Z, di mana rho itu lebih besar dari 0 itu lebih kecil dari pi, lebih kecil lagi dari 2pi, dan min tak hingga lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari tak hingga, di mana H rho itu adalah 1, H pi itu sama dengan rho, dan Hz itu sama dengan 1. Yang kedua adalah koordinat bola, yang mana notasinya itu adalah R, theta, sama pi. Nah, kalau kita jumlahkan atau kita kalikan, itu akan mendapatkan rumus yaitu adalah X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, dan Z-nya itu adalah R sin pi, di mana R lebih besar dari 0 lebih kecil dari pi, lebih kecil lagi dari 2pi, 0 lebih kecil dari theta, lebih kecil dari pi. HR itu adalah 1, H theta itu sama dengan R, dan H pi itu sama dengan R sin theta. So, ke contoh soal yaitu adalah do R per do U1, do R per do U2, do R per do U3, terus ada nabla U1, nabla U2, dan nabla U3 dalam bentuk koordinat silinder dan bola. Kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama itu adalah kita cari silinder. Nah, tadi kan silinder notasinya itu adalah rho, pi, sama z. Nah, rumusnya itu adalah X sama dengan rho cos pi, Y sama dengan rho sin pi, dan Z sama dengan Z. Maka do R per do U1 kita ubah menjadi do rho sama dengan cos pi I ditambah sin pi J. Nabla rho sama dengan X I ditambah Y per J per akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan cos pi I ditambah sin pi J. Terus yang kedua itu adalah do R per do pi sama dengan pi rho sin pi I ditambah rho cos pi J, nabla pi sama dengan minus sin pi I ditambah cos pi J per rho. Nah, yang terakhir dapat itu adalah do R per do pi sama dengan K. Nabla 2-nya itu adalah K. Sekian materi saya. Koordinat silinder parabolik yaitu U, V, dan Z, di mana X sama dengan 1 per 2, U kuadrat dikurang V kuadrat, Y sama dengan UV, dan Z sama dengan Z, di mana minus tak hingga lebih kecil dari U, lebih kecil tak hingga. U lebih besar sama dengan 0, minus tak hingga, lebih kecil Z, lebih kecil tak hingga. Di mana HU sama dengan HV sama dengan akar U kuadrat tambah V kuadrat.
HZ sama dengan 1. Dalam koordinat silinder, U sama dengan akar 2 kosinus 2, V sama dengan akar 2 sin per 2, Z sama dengan Z. Jejak dari permukaan koordinat pada bidang XY bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana jejak-jejak ini adalah parabola konvokal dengan sumbu yang sama. Materi selanjutnya yaitu koordinat paraboloid, di mana X sama dengan UV cos, Y sama dengan UV sin, dan Z sama dengan 1/2 U kuadrat dikurang V kuadrat, di mana U lebih besar sama dengan 0, V lebih besar sama dengan 0, 0 lebih kecil sama dengan UV. Kedua himpunan permukaan koordinatnya diperoleh dengan memutarkan parabola dari gambar yang ditampilkan tadi mengelilingi suatu sumbu X yang dinamai kembali sebagai sumbu Z. Himpunan permukaan koordinat ketiga adalah bidang-bidang yang melalui sumbu ini. Selanjutnya materi koordinat silinder eliptik. Koordinat silinder eliptik adalah sistem koordinat 3 dimensi yang merupakan perpanjangan dari koordinat elips dalam 2 dimensi. Sistem ini sangat berguna dalam situasi di mana simetri elips lebih sesuai daripada simetri melingkar atau seperti pada koordinat silinder biasa. Di mana X dan Y dalam sistem Kartesian dapat diekspresikan sebagai X sama dengan A cos mu, cos V, Y sama dengan A sin mu, sin V, Z sama dengan Z. Di sini A adalah konstanta yang menentukan ukuran dari elips. Materi ini koordinat prolet spheroidal. Koordinat prolet spheroidal adalah sistem koordinat 3 dimensi yang digunakan untuk masalah yang memiliki simetri aksial, seperti yang terjadi pada bentuk elipsoid prolet atau elipsoid memanjang. Sistem ini berguna dalam memecahkan persamaan diferensial parsial dalam konteks fisika dan teknik, terutama dalam kasus di mana masalah memiliki simetri elipsoid. Koordinat prolet spheroidal, psi, eta, dan himpunan kosong terkait dengan koordinat Kartesian X, Y, Z melalui hubungan berikut. Psi adalah koordinat radial yang terkait dengan jarak dari fokus elipsoida. Eta adalah koordinat sudut yang terkait dengan sudut elipsoida. Himpunan kosong adalah sudut azimutal yang sama dengan sudut dalam koordinat silinder atau bola. Batasan koordinat psi lebih besar dari 0, 0 lebih kecil dari eta, lebih kecil dari pi. 0 lebih kecil dari himpunan kosong, lebih kecil 2 pi. Lanjut, koordinat oblet spheroidal, yaitu sistem koordinat 3 dimensi yang sering digunakan untuk menggambarkan bentuk elipsoid yang sedikit lebih gepeng di kutubnya daripada di ekuatornya. Sistem ini sering digunakan dalam geodesi untuk memodelkan bentuk bumi yang lebih mirip elipsoid oblet daripada bola sempurna. Koordinat ini terdiri dari 3 parameter. Si parameter ini mengukur jarak dari pusat elipsoid. Eta parameter ini menggambarkan posisi angular di sepanjang meridian serupa dengan lintang dalam koordinat geografis. Pi parameter ini menggambarkan posisi angular di sepanjang ekualator. Materi selanjutnya yaitu koordinat elipsoid. Koordinat elipsoid merupakan sistem koordinat yang digunakan untuk mempresentasikan lokasi di permukaan bumi dengan mengasumsikan bumi sebagai elipsoid yang mendekati bentuk bumi sebenarnya. Elipsoid ini didefinisikan oleh 2 parameter utama, yaitu semi-major axis atau sumbu semi-mayor dan semi-minor axis atau sumbu semi-minor. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat elipsoid memiliki komponen-komponen. Komponen utama dari koordinat elipsoid adalah 1. Latitud atau lintang, yaitu sudut antara garis horizontal di titik tersebut dengan garis ekuator. Kedua yaitu longitud atau bujur, yaitu sudut antara meridian utama atau Greenwich dengan meridian yang melewati titik tersebut.
Yang ketiga ada height atau tinggi, yaitu jarak vertikal dari permukaan elipsoid ke titik tersebut. Biasanya diukur di sepanjang garis normal ke permukaan elipsoid. Di sini terdapat contoh soal koordinat elipsoid. Soalnya yaitu berapa panjang 1 derajat pada meridian dan paralel pada titik N 30 derajat, W 90 derajat dengan radius bumi 6.370 km. Pertama yaitu kita ubah dulu 1 derajat menjadi radian, yaitu pi radian sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan pi per 180 sama dengan 3,1416 per 180, yaitu hasilnya menjadi 0,0175 radians. Lalu kita mencari meridian, yaitu delta L sama dengan RE delta Pi sama dengan 6.370 dikali 0,0175, yang hasilnya yaitu 111 km. Ya, kemudian paralelnya yaitu delta L sama dengan RE delta lambda dikali cos Pi sama dengan 6.370 dikali 0,0175 dikali cos 30, yang hasilnya yaitu 95,5 km. Masuk pada koordinat bipolar. Koordinat bipolar adalah sistem koordinat yang menggunakan jarak ke dua titik tetap yang disebut fokus untuk menentukan posisi titik dalam bidang. Koordinat didefinisikan oleh dua parameter, yaitu sigma dan tau. Sigma adalah perbedaan jarak dari titik ke kedua fokus, sedangkan tau adalah logaritma dari rasio jarak ke kedua titik fokus. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari koordinat bipolar. Contoh soal, tentukan jarak dari titik P 34 jika fokusnya terletak pada min 2, 0, dan 2, 0. Penyelesaian, kita harus tentukan dulu jarak dari P ke kedua fokus. Yang pertama, jarak dari P ke min 2, 0 adalah 3 tambah 2 kuadrat ditambah 4 kurang 0 kuadrat, hasilnya 41. Yang kedua, jarak dari P ke 2 dan 0 adalah 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 0 pangkat 2, hasilnya 17. Maka sigmanya yaitu 4 dikurang 17. Taunya sama dengan in akar 41 per akar 17 atau in akar 41 per 17. Maka koordinat bipolar dari titik P 34 adalah akar 41 dikurang akar 17 dan juga in akar 41 per 17. Sekian dan terima kasih, segitu saja materi dari kami.